Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Ibrahim, jurusan PAI semester 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IN Sultan Amai Gorontalo. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya. Salawat serta salam tanpa pula kita aturkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Langsung saja pada materinya, yaitu teori-teori kebenaran ditulis oleh Rizky. Baik, yang pertama, teori kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu. Dalam studi filsafat ilmu, pandangan tentang suatu kebenaran itu sangat tergantung dari sudut pandang filosofis dan teoritis yang dijadikan pijakannya. Dalam menguji suatu kebenaran, diperlukan teori-teori ataupun metode-metode yang akan berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi jalannya pengujian tersebut. Berikut ini beberapa teori yang tentang kebenaran dalam perspektif filsafat ilmu. Yang pertama, teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi atau berhubungan terhadap fakta yang ada. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi atau ungkapan atau keputusan adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Yang ujian kebenaran yang didasarkan atas teori korespondensi paling diterima secara luas oleh kelompok realis. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesetiaan kepada realita objektif. Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan tentang fakta dan fakta itu sendiri, atau antara pertimbangan dan situasi yang dijadikan pertimbangan itu, serta berusaha untuk melukisnya. Karena kebenaran mempunyai hubungan erat dengan pernyataan atau pemberitaan yang kita lakukan tentang sesuatu. Jadi, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori korespondensi, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dan sesuai dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Misalnya, jika seorang mahasiswa mengatakan matahari terbit dari timur, maka pernyataan itu adalah benar sebab pernyataan tersebut bersifat faktual. Berusaha untuk pernyataan tersebut bersifat faktual dan atau sesuai dengan fakta yang ada bahwa matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian atau korespondens antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Dengan demikian, kebenaran epistemologis adalah kemanunggalan atau keselaraan antara pengetahuan yang ada pada objek dengan apa yang ada pada objek, atau pernyataan yang sesuai dengan fakta, yang selaras dengan realitas yang sesuai dengan situasi aktual. Dan yang kedua adalah tentang teori koherensi atau konsistensi. Teori kebenaran koherensi. Tokoh teori ini adalah Spinoza, Hegel, dan Bradley. Suatu pengetahuan dianggap benar menurut teori ini adalah bila suatu proposisi itu mempunyai hubungan dengan ide-ide dari proposisi yang terdahulu yang bernilai benar. Jadi, kebenaran dari pengetahuan itu dapat diuji melalui kejadian-kejadian sejarah atau melalui pembuktian logis atau sistematis. Pada umumnya, ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu sosial, ilmu logika menuntut kebenaran koherensi. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan fakta atau realita, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri.
Dengan kata lain, kebenaran ditegakkan atas hubungan antara putusan yang baru dengan putusan-putusan lainnya yang telah kita ketahui dan kebenarannya terlebih dahulu. Seperti itu. Yang ketiga adalah teori pragmatis. Teori pragmatis dicetuskan oleh Charles S. Peirce pada tahun 1839 sampai 1914 dalam sebuah makalah yang terbit pada tahun 1878 yang berjudul How to Make Ideals Clear, atau teori ini kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat yang kebanyakan adalah berkebangsaan Amerika, yang menyebabkan filsafat ini sering dikaitkan dengan filsafat Amerika. Ahli-ahli filsafat ini diantaranya adalah William James, John Dewey, dan sebagainya. Yang ketiga adalah teori performatif. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Contohnya mengenai penetapan 1 Syawal, sebagian muslim di Indonesia mengikuti fatwa atau keputusan MUI atau pemerintah. Sedangkan sebagian yang lain mengikuti fatwa ulama tertentu atau organisasi tertentu. Masyarakat menganggap hal yang benar adalah apa-apa yang diputuskan oleh pemegang otoritas tertentu, walaupun tak jarang keputusan tersebut bertentangan dengan bukti-bukti empiris. Yang kelima adalah teori konsensus. Suatu teori dinyatakan benar jika teori itu berdasarkan pada paradigma atau perspektif tertentu dan ada pada komunitas ilmuwan yang mengakui atau mendukung paradigma tersebut. Masyarakat sains bisa mencapai konsensus yang kokoh karena adanya paradigma. Sebagai komitmen kelompok, paradigma merupakan nilai-nilai bersama yang bisa menjadi determinan penting dari perilaku kelompok, meskipun tidak semua anggota kelompok menerapkannya dengan cara yang sama. Yang keenam adalah teori kebenaran sintaksis. Teori ini berkembang di antara para filsuf analisa bahasa seperti Friedrich Schleiermacher. Menurut teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu mengikuti aturan sintaksis atau gramatika yang baku. Yang ketujuh adalah teori kebenaran semantis. Menurut teori ini, kebenaran semantik suatu proposisi memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti atau makna. Apakah proposisi itu pangkal tumpuannya, pengacu atau referensi yang jelas, jadi memiliki arti, maksudnya menunjuk pada referensi atau kenyataan, juga memiliki arti yang bersifat definitif. Yang kedelapan tentang teori kebenaran non-deskripsi. Teori kebenaran non-deskripsi, teori ini dikembangkan oleh penganut filsafat fungsionalisme. Jadi, menurut teori ini, suatu statement atau pernyataan itu akan mempunyai nilai benar ditentukan atau tergantung peran dan fungsi pernyataan suatu pernyataan itu mempunyai fungsi yang amat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan adalah teori kebenaran logika. Teori ini dikembangkan oleh kaum positivistik, atau menurut teori ini bahwa problematika kebenaran hanya merupakan kekacauan bahasa saja, dan hal ini akibatnya merupakan suatu pemborosan, karena pada dasarnya apa pernyataan yang hendak dibuktikan kebenarannya memiliki derajat logika yang sama, yang masing-masing dalam kehidupan saling melengkapinya. Yang ke-10 adalah ada teori agama sebagai teori kebenaran. Manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan kebenaran adalah melalui agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang Allah, manusia maupun Tuhan.
Kalau ketiga teori kebenaran sebelumnya lebih mengedepankan akal, budi, rasio, dan reason manusia, maka dalam teori ini lebih menempatkan wahyu yang bersumber dari Tuhan. Baik, terima kasih. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.